Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Ibu Guru. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, perkenalkan nama Ibu Nursal Marleni, bisa dipanggil Ibu Leni. Ya, di sini Ibu Guru mengajar mata pelajaran biologi di kelas 12. Ya, semoga kedepannya kita bisa berinteraksi dengan bagus, dengan baik, bekerja sama dengan baik. Nanti pada saat proses pembelajaran via daring ini, kalian bisa menyerap ilmu yang materi-materi yang akan Ibu Guru ajarkan. Ya, seperti itu ya. Demikian perkenalan dari Ibu. Kita akan memulai pembelajaran kita di pertemuan ini tentang metabolisme, yaitu bab kedua tentang metabolisme. Oke anak-anak, kita mulai materi selanjutnya di bab kedua ini tentang metabolisme. Apa itu metabolisme? Metabolisme itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabol, yang berarti berubah. Ya. Jadi secara keseluruhan metabolisme itu adalah serangkaian reaksi atau serangkaian proses reaksi kimia yang terjadi atau berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup, sel-sel tubuh makhluk hidup, baik reaksi pemecahannya maupun reaksi penyusunannya, senyawa kimia dapat kita sebut ya. Kemudian metabolisme itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Kalau Ibu sering menyebutnya anak yang berkata ya. Oke, anabolisme itu adalah proses penyusunan atau pensintesisan atau sering disebut pembentukan senyawa kompleks atau sering disebut senyawa organik dari senyawa sederhana atau senyawa anorganik dengan bantuan energi dari luar. Energi ini berasal dari mana? Berasal dari cahaya, terutama cahaya matahari ya. Contohnya itu adalah reaksi fotosintesis dan reaksi kemosintesis ya. Kalian tentu masih ingat ya, karena di SMP kalian pernah mempelajari tentang reaksi fotosintesis ya. Reaksi kimia gitu, fotosintesis ya. Jadi senyawa kompleks itu adalah hasil dari fotosintesis ini yang berupa glukosa. Reaksi kimia senyawa kimia dari glukosa. Iya, pintar. C6H12O6 ya, itu disebut senyawa kompleks atau senyawa organik ya, disusun dari senyawa sederhana yang berupa apa? Atau berupa senyawa anorganik, yaitu CO2 dan air H2O. Nah, dilakukan pada proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini dilakukan oleh siapa? Pelakunya siapa? Itu tumbuhan hijau ya, dilakukan oleh tumbuhan hijau atau berlangsung di dalam tumbuhan hijau ya, pada daunnya ya. Kemudian ada kemosintesis. Nah, bedanya dengan fotosintesis, ini dilakukan oleh bakteri ya, dilakukan oleh bakteri, dan energinya bukan berasal dari cahaya matahari, tetapi berasal dari reaksi-reaksi kimia ya, berasal dari senyawa-senyawa kimia ya, itu ya. Nah, kemudian yang katabolisme tadi, di anabolisme sudah disusun. Nah, sekarang dirombak kembali senyawa-senyawa kompleks tadi, C6H12O6 atau glukosa tadi ya. Prosesnya itu melalui katabolisme, dipecahkan atau diuraikan kembali senyawa kompleks atau senyawa organik tadi C6H12O6 itu menjadi senyawa sederhana kembali, yaitu CO2 dan H2O. Di sini dengan membebaskan energi berupa ATP ya, adenosin trifosfat. Nah, contoh dari katabolisme itu adalah proses respirasi dan fermentasi. Oke, serangkaian daripada proses yang berlangsung metabolisme, katabolisme maupun anabolisme di dalam tubuh makhluk hidup itu dibantu prosesnya itu dengan enzim ya, dibantu oleh enzim, sehingga
Enzim ini sangat berperan penting dalam proses reaksi-reaksi kimiawi yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Oke, kita bahas tentang enzim ya. Oke, pengertian daripada enzim itu adalah enzim itu berupa protein ya, protein yang bertindak sebagai biokatalisator ya, bertindak sebagai biokatalisator. Apa sih biokatalisator? Nah, kita akan bahas di sifat-sifat daripada enzim. Oke, sifat yang pertama di sini adalah enzim itu berupa protein. Artinya apa? Penyusun utama dari enzim itu adalah protein. Ya, kemudian sifat yang kedua adalah enzim itu bekerja spesifik atau dengan kata lain bekerjanya secara khas ya. Nah, artinya apa bekerja spesifik atau bekerja khas ya? Jadi enzim itu bekerja pada substrat tertentu, tidak bisa bekerja pada substrat yang lain. Nah, sebagai contoh bisa dicontohkan ya, enzim amilase dan enzim lipase. Enzim amilase itu bekerjanya di mulut ya untuk memproses mencerna makanan yang berupa karbohidrat, amilum yang berada pada nasi ya. Itu akan dibantu prosesnya itu oleh enzim amilase ya. Amilum dibantu proses reaksinya itu oleh enzim amilase menjadi maltosa. Nah, sementara maltosa itu akan dibantu prosesnya itu oleh enzim maltase. Ya, menjadi apa? Menjadi glukosa. Jadi, senyawa amilum ya, substrat amilum itu dikatakan sebagai substrat ya. Amilum itu sebagai substrat akan dibantu reaksinya oleh enzim amilase untuk menghasilkan maltosa. Maltosa akan dibantu reaksinya itu oleh enzim maltase untuk menghasilkan produk yang berupa glukosa. Ya, seperti itu. Jadi enzim amilase ini hanya bekerja pada substrat amilum. Ya, pada substrat amilum. Nah, kemudian sebagai bahan pembanding enzim lipase ya, enzim lipase bekerja pada lipid atau lemak ya. Jadi lipase ini nanti akan membantu mereaksikan jalannya reaksi lipid menjadi asam lemak dan gliserol ya. Lipase ini bekerja pada lipid, sementara amilase bekerja pada amilum. Maltase bekerja pada maltosa ya, sampai dia menghasilkan produk. Amilase amilum akan menghasilkan glukosa dengan bantuan enzim amilase dan maltase. Sementara lipase akan bekerja pada lipid atau lemak ya, untuk dibantu reaksinya menghasilkan asam lemak dan gliserol. So, secara otomatis kerja daripada enzim itu adalah spesifik atau khas ya. Lipase tidak bisa membantu amilum, atau amilase tidak bisa membantu lipid ya, seperti itu. Itu jadi artinya apa? Jadi enzim itu bekerja secara spesifik atau khas pada substrat tertentu saja ya, seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu sebagai katalis. Nah, tadi di awal di pengertian tentang enzim kita sudah bahas tadi bahwa protein itu bertindak sebagai biokatalisator ya. Nah, biokatalisator ini katalis ya, sebagai katalis mempercepat ya, mempercepat terjadinya reaksi atau berlangsungnya reaksi ya. Nah, di sini dikatakan biokatalisator. Di sini ada dua kata kunci ya, ada bios dan katalis ya. Bios artinya hidup, artinya apa? Reaksi-reaksi kimia itu kan terjadinya di dalam tubuh makhluk hidup ya, di dalam sel-sel tubuh makhluk hidup ya. Nah, rangkaian reaksinya itu
enzim ini berperan sebagai katalis. Jadi rangkaian reaksi-reaksi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup itu dibantu oleh enzim. Nah, bisa dikatakan bahwa enzim itu bersifat katalis atau sebagai biokatalisator, bahwa enzim itu hanya membantu atau mempercepat terjadinya reaksi tanpa ikut bereaksi dan tidak mempengaruhi hasil reaksi. Ya, tanpa ikut bereaksi, ya, tidak mempengaruhi hasil reaksi. Apakah nantinya amilum itu akan menjadi glukosa atau lipid itu nanti akan menjadi asam lemak, si enzimnya tersebut, amilase ataupun lipase itu tidak mempengaruhi hasil akhirnya atau produknya itu maksudnya di sini ya. Jadi enzim itu bersifat biokatalisator, hanya mempercepat atau membantu mempercepat reaksi-reaksi kimiawi yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup tanpa ikut bereaksi dan tidak mempengaruhi hasil reaksi. Jadi dari awal nanti enzim itu bentuknya akan sama, tidak akan mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan itu apa? Ya substrat yang direaksikan itu, yang dibantu reaksinya itu. Substrat itu yang mana? Substrat itu adalah amilum, lipid atau lemak atau protein. Itu yang dinamakan substrat yang dibantu reaksinya. Produknya mana? Yaitu hasil akhirnya itu, yang berupa glukosa, berupa asam lemak, yang berupa asam amino dan sebagainya. Ya, seperti itu maksudnya. Enzim itu berfungsi sebagai katalis. Kemudian berikutnya adalah enzim itu diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Ya, ini ada kaitannya dengan cara kerja daripada enzimnya. Ya, enzim itu, keberadaan suatu enzim itu dapat menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk bereaksi. Jadi dengan adanya enzim itu, tubuh makhluk hidup itu tidak membutuhkan energi banyak, ya. Karena kenapa? Jadi reaksi kimiawi yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup itu akan dibantu oleh enzim. Jadi energinya itu tidak diperlukan lagi, energi aktivasinya itu tidak diperlukan lagi atau diperlukan dalam jumlah sedikit. Apakah dia mau banyak enzimnya atau sedikit enzimnya, maka tetap reaksi itu akan berjalan, sehingga dikatakan bahwa enzim itu dapat menurunkan energi aktivasi, ya, seperti itu. Kemudian sifat yang berikutnya itu adalah bekerja secara bolak-balik atau reversibel. Ya, contohnya misalnya enzim amilase, ya, enzim amilase yang akan membantu proses perombakan amilum menjadi glukosa. Kalau dia sudah menghasilkan produk berupa glukosa hasil akhirnya itu, maka enzim itu kembali lagi, ya, bisa kembali lagi, enzim amilase itu bisa kembali lagi mengambil substrat yang lain, yaitu substrat amilum yang lain untuk dibantu reaksinya. Begitu, makanya dikatakan bolak-balik. Kenapa bisa bolak-balik? Karena enzim itu tidak bereaksi, tidak ikut bereaksi ataupun tidak mempengaruhi hasil reaksi. Jadi dia dalam keadaan utuh dari awal reaksi sampai akhir reaksi, dia akan bentuknya sama, utuh. Jadi dia bisa kembali lagi mengambil substrat yang lain untuk dibantu reaksinya sampai menghasilkan produk, sampai habis, ya, sampai semua substrat itu terikat dengan enzim sehingga bisa dibantu reaksinya sampai habis substratnya untuk direaksikan. Sehingga dikatakan bahwa enzim itu bisa bekerja secara bolak-balik. Itu maksudnya bekerja secara bolak-balik atau reversibel, ya. Ya, kemudian yang terakhir di sini adalah dipengaruhi oleh lingkungan, faktor lingkungan, ya. Jadi kerja daripada enzim itu pasti dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau faktor eksternalnya, ya, faktor luar. Contohnya apa? Suhu atau temperatur, ya, suhu atau temperatur, ya. Kenapa bisa dipengaruhi oleh suhu atau temperatur? Nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, kaitannya dengan cara kerja daripada enzim. Di sini ada skema di sini, ya, ada arah-arah tanda panahnya. Kalian lihat substrat,
enzim membentuk kompleks enzim substrat sehingga menghasilkan produk. Oke, di sini ada gambarnya. Nah, cara kerja daripada enzim itu yang uh, yang akan kita bahas di sini ada dua teorinya ya. Ada teori kunci dan gembok dan ada induksi fas atau kecocokan ketepatan terinduksi ya. Nah, teori yang pertama, teori gembok dengan kunci ya. Kalian pasti tahu ya, dan Ibu Guru yakin kalian pasti tahu bahwa untuk membuka suatu gembok harus membutuhkan kunci yang tepat yang bisa membuka gembok tersebut. Kalau menggunakan kunci yang tidak tepat dengan sisi daripada gembok atau lubang daripada gemboknya, tentu saja secara otomatis dia tidak akan bisa. Iya kan? Paham kan? Iya. Kalian pernah melakukannya kan? Iya, pernah ya. Oke. Sekarang Ibu akan jelaskan di sini apa sih teori gembok dan kunci ini, lock and key teori ini. Yang kalian perhatikan di sini ya. Ini adalah substrat, yang ini adalah enzim. Antara substrat dengan ini adalah sisi aktif enzimnya. Bentuk daripada substrat ini sesuai dengan bentuk daripada enzim. Nah, substrat ini diibaratkan sebagai kunci, sementara enzim diibaratkan sebagai gembok ya. Nah, gerigi atau bentuk daripada substrat ini harus sesuai dengan sisi aktif atau sisi aktif daripada enzim yang diibaratkan sebagai gembok tadi ya. Geriginya itu harus sesuai sehingga bisa menghasilkan bersetangkup atau bisa berikatan antara substrat dengan enzim karena bentuknya sama, sisi aktif dengan substratnya, sehingga bisa membentuk kompleks enzim substrat ya. Nah, kemudian kalau sudah berikatan seperti ini akan menghasilkan produk ya, reaksinya berjalan sehingga sampai menghasilkan produk atau hasil ya. Sementara kalian lihat ini, enzimnya dari awal sampai akhir tidak mengalami perubahan. Nah, tadi yang Bu Guru katakan bahwa enzim itu bekerja sebagai biokatalisator, hanya mempercepat terjadinya reaksi, membantu reaksi, jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi dan tidak mempengaruhi hasil reaksi ya, seperti itu. Nah, enzimnya ini dari awal sampai akhir itu dia sama, sehingga dia bisa bekerja kembali, balik kembali ya, bekerja bolak-balik itu, bekerja kembali, dia mengambil substrat yang lain yang sama ya, substrat yang sama misalnya amilum ya, untuk direaksikan kembali, dibantu reaksinya ya. Paham ya sampai sini? Ya, good. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu ketepatan terinduksi ya, induksi fas. Ya, di sini beda dia dengan cara teori yang pertama. Kalau teori yang pertama tadi sisi aktifnya enzim itu harus sama dengan sisi aktif daripada substrat, bentuk daripada substrat. Sementara kalau di teori ketepatan terinduksi ini, sisi aktif daripada enzim ini dia lebih fleksibel. Artinya apa? Dia bisa mengikuti bentuk daripada substrat ya, sehingga bisa dia membentuk kompleks enzim dan substrat ya, sehingga nanti akan menghasilkan produk. Nah, yang kalian bisa lihat ini bentuk dari enzimnya dari awal sampai akhir itu dia sama ya. Paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, enzim itu kerjanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan ya, faktor eksternal atau faktor luar ya. Yang tadi sudah Bu Guru katakan di awal adalah dipengaruhi oleh temperatur atau suhu. Semakin tinggi suhu maka kerja daripada enzim itu, kecepatan reaksi enzim itu akan meningkat ya. Ini di sumbu Y-nya itu adalah kecepatan reaksi enzim, sementara di sumbu X-nya adalah temperatur atau suhu. Kalian bisa lihat grafiknya di sini ya. Terjadi peningkatan suhu maka reaksi enzim itu akan berjalan dengan cepat sekali ya. Kerja daripada enzim itu akan sangat cepat tapi di sini sampai ambang batas suhu tertentu ya. Di atas suhu 45 atau kisaran suhu 50 derajat ke atas maka enzim itu bekerja terganggu ya,
terganggu kerjanya di sini, akan meleleh atau menurun daya kerjanya itu akibat tingginya suhu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Tadi di awal dikatakan bahwa enzim itu tersusun atau komponen utamanya itu adalah protein, ya. Nah, di mana protein itu gampang sekali meleleh atau gampang sekali luruh pada kondisi atau temperatur yang sangat tinggi, ya, gampang sekali meleleh pada temperatur yang tak sangat tinggi. Nah, kondisi seperti ini dikatakan bahwa enzim itu mengalami denaturasi, ya, mengalami kematian atau peluruhan atau penghancuran, ya, akibat dari suhu yang tinggi, ya. Nah, di sini dia bekerja maksimalnya itu pada kisaran suhu 30 sampai 40 atau 45 derajat Celcius. Di atas dari suhu 45, 50 sampai 60 atau sampai seterusnya dia dalam keadaan terdenaturasi, akan mengalami peluruhan atau penghancuran, ya. Kemudian faktor yang kedua ada perubahan pH, ya. pH pada enzim itu ada pH minimal, ada pH optimal, dan ada pH maksimalnya, ya. Nah, ada pH asam dan ada pH netral, ada pH basa, ya. Kalau pH darah kita itu adalah normalnya 7, sementara di kesininya, ke kirinya, ini adalah pH asam, ya, ini adalah pH basa, ini adalah pH netral. Tetapi di sini enzim itu bekerjanya itu pada pH tertentu. Bekerja maksimalnya itu pada pH tertentu atau optimalnya itu pada pH tertentu. Misal enzim yang bekerja di lambung kita, kan di situ dia dapat bekerja, lingkungan dari lambung kita kan asam. Jadi enzim yang bekerja di organ pencernaan di lambung itu bekerja maksimalnya itu pada pH asam, ya. Ada juga enzim yang bekerja pada pH basa, ya. Ada enzim yang bekerja pada pH netral, ya, seperti itu. Jadi enzim itu bekerja pada pH tertentu. Oke. Kemudian konsentrasi enzim atau jumlah enzim, ya. Kalian bisa lihat di sini ada kecepatan reaksi enzimnya, dan ini konsentrasi atau jumlah daripada enzim. Semakin diperbanyak konsentrasi enzimnya atau jumlah enzimnya ditingkatkan, maka laju reaksinya cepat, ya. Maka laju reaksinya akan semakin cepat, ya, seperti ini. Jadi konsentrasi enzim itu mempengaruhi laju reaksi, ya, seperti ini. Jadi ini dia bentuk daripada grafik konsentrasi enzim. Semakin ditingkatkan jumlah enzim, maka reaksinya semakin cepat, ya, seperti itu. Kemudian faktor yang berikutnya adalah inhibitor enzim. Apa itu inhibitor? Inhibitor itu adalah menghambat kerja daripada enzim. Nah, di sini ada dua, ada inhibitor kompetitif, ya, dan ada inhibitor non kompetitif. Nah, yang pertama ada inhibitor kompetitif. Artinya apa? Terjadi persaingan atau kompetisi. Siapa yang lakukan persaingan? Antara inhibitor dengan substrat. Apa yang mereka apa yang mereka perebutkan atau kompetisikan? Ini dia yang diperebutkan, yaitu sisi aktif daripada enzim. Ya, ini adalah enzim. Nah, kalian lihat bentuknya. Bentuk daripada inhibitor dengan substrat ini sama dengan sisi aktif daripada enzim. Sehingga antara inhibitor dengan substrat berkompetisi untuk memperebutkan sisi aktif enzim ini untuk masuk ke dalam sisi aktif enzim. Tetapi karena inhibitor ini yang lebih dahulu masuk ke dalam sisi aktif enzim, secara otomatis substrat ini tidak bisa berikatan, ya. Nah, karena substrat tidak bisa berikatan dengan enzim, maka tidak bisa berjalan reaksinya, atau reaksi itu tidak berlangsung. Nah, karena reaksi tidak berlangsung, maka no product, tidak menghasilkan produk. Nah, bagaimana cara mengatasinya?
Ya, mengatasinya dengan cara menambahkan konsentrasi enzimnya sehingga reaksi itu bisa berjalan. Artinya apa? Substrat bisa berikatan dengan enzim, ya, seperti itu. Oke, paham ya? Nah, sekarang yang kedua, ya, penghambat yang kedua yang disebut inhibitor non kompetitif. Nah, non kompetitif artinya dia tidak bersaing, ya, tidak terjadi persaingan antara substrat dengan inhibitor. Ya, tidak terjadi persaingan memperebutkan sisi aktif daripada enzim. Tetapi di sini celangnya di inhibitor ini dia tidak masuk ke dalam sisi aktif, tetapi dia memasuki sisi lain daripada enzim tersebut yang dinamakan sisi allosterik. Ya. Nah, kemudian si inhibitor ini masuk, ya, melalui sisi allosterik yang seperti ini gambarnya, ya, masuk melalui sisi allosterik sehingga membuat, ya, menjadikan sisi aktif daripada enzim itu akan berubah. Nah, karena terjadi perubahan bentuk daripada sisi aktif enzim, maka akan menyebabkan si substrat ini tidak bisa masuk, ya, karena sisi aktifnya berubah, sisi aktifnya rusak, tidak sesuai lagi bentuknya dengan substrat. Nah, sama dia dengan yang kompetitif tadi, tidak terjadi reaksi, ya, karena si substratnya tidak bisa berikatan dengan enzim akibat dari masuknya inhibitor melalui sisi aktif sisi yang lain daripada substrat yang disebut sisi allosterik. Nah, di sini terjadi perubahan bentuk daripada sisi aktif enzim sehingga si substrat tidak bisa berikatan dengan enzim, no product, tidak berjalan reaksinya. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya, ya. Oke. Paham ya sampai di sini? Ya, sekali lagi kalau belum paham boleh bertanya langsung ke Ibu, ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Yang terakhir di pembahasan tentang enzim, bagaimana sih penamaan, klasifikasi daripada enzim tersebut. Nah, biasanya pemberian nama pada enzim itu diakhiri dengan akhiran AC, ya, pada substrat yang akan dirubahnya. Misalnya amilum jadi amilase, ya, lipid menjadi lipase, protein menjadi protease, maltosa menjadi maltase, ya. Itu maksudnya, ya, diakhiri dengan akhiran ase pada nama substratnya amilum menjadi amilase, substratnya lipid menjadi lipase, substratnya protein menjadi protease, substratnya maltosa menjadi maltase, ya, itu maksudnya, ya. Oke, paham? Oke, kita lanjut, ya. Yang terakhir di sini ada penggolongan enzim. Ya, di sini ada dua penggolongan daripada enzim. Yang pertama ada golongan hidrolase. Apa sih golongan hidrolase? Enzim yang dengan menambahkan air atau dengan adanya air dapat mengubah suatu substrat menjadi hasil akhir. Ya, enzim yang masuk ke dalam golongan ini adalah karboksilase, protease, dan lipase. Jadi enzim-enzim ini yang dengan ditambahkannya air maka nanti akan mengubah suatu substrat menjadi menjadi hasil akhir atau sampai menghasilkan hasil akhir atau produk, ya. Ya, kemudian golongan yang kedua ada desmolase, ya, desmolase yaitu enzim yang dapat memecah ikatan antara karbon dengan karbon atau antara karbon dengan nitrogen. Misalnya enzim apa? Enzim peroksidase, dehidrogenase, katalase, dan transaminase. Oke, ini, ya, materi kita pembahasan terakhir di enzim, yaitu tentang penamaan daripada enzim. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita membahas di bab yang kedua ini, ya. Demikian, ya, penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa pahamin, ya. Semoga kalian bisa menyerap semuanya. Kalau ada yang belum paham silakan boleh bertanya. Nanti Bu Guru akan akan berikan penugasan-penugasan untuk lebih memahami materi yang sudah Ibu Guru ajarkan. Oke, ya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.